Ya, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Adhika Ragi Kediri Special of Supermoto ya teman-teman. Ya teman-teman, di sini saya akan sedikit mereview habisnya berapa untuk satu unit ini, karena di luar masih hujan ya, habis hujan. Daripada saya keluarkan, saya review di dalam garasi saja. Oke teman-teman, di sini ada satu unit Satria FW yang sudah di model seperti Supermoto kali ini, dan spesial custom ini pakai dekal hologram untuk warnanya spesial warna merah. Jadi belum pernah ada yang pakai dekal ini dengan warna merah, karena menurut saya ini dekalnya bagus sih, karena ini kelihatan simple. Menurut saya ini agak simple, jadi nggak terlalu mencolok untuk kebanyakan stripping. Nah, untuk satu unit ini habisnya berapa mas, kita review langsung. Untuk satu unit ini modelnya model KLX BF, jadi untuk habisnya ini masih tergolong paket awal. Nah, untuk tambahnya apa mas? Tambahnya hanya di bagian pengcustoman speedo. Nah, ini untuk speedo Satria FW yang fastlit ya teman-teman. Kalau fastlit pinggirnya ini tidak memotong, hanya bagian depan saja yang harus dipotong sedikit biar dia masuk di batoknya KLX. Meskipun dipotong sedikit, dia ini speedo Satria ini tetap saja kita pakai pangkon. Jadi tidak hanya kita pasang, kita potong sedikit depannya terus jadi, tidak, tetap kita custom lagi. Nah, untuk di awal tadi saya katakan berapa mas habisnya seperti ini yang masih pakai kaki bawaan, maksudnya ini tidak ada penggantian untuk kakinya, masih tetap bawaannya ya teman-teman. Ini pakainya 3,7. Nah, kalau tambahan pengcustoman kebetulan punya speedo Satria fastlit, ini nambahnya 50. Dan apalagi ya, kelihatannya nggak ada. Nah, untuk warna bodinya ini warna bodi pakai warna hitam, dan untuk model knalpotnya ya seperti ini teman-teman. Ini saya terangkan dulu kenapa kok di sini tidak dimasukkan ke dalam rangka. Karena yang pertama, kalau kita masukkan ke dalam rangka itu otomatis dia terlepas dari yang tertutup ini filter. Jadi filter harus dibuang, jadi dihilangkan. Itu kalau dia harus dimasukkan, jadi knalpot masuk rangka. Nah, sebenarnya kalau masuk rangka itu agak rumit sekali dan saya belum bisa ya, jujur saya belum bisa. Saya bisanya hanya di model seperti ini, di model luar. Karena kalau sebenarnya itu rangka di KLX asli pun dia itu agak keluar, jadi untuk knalpotnya itu tergolong di dalam rangka. Nah, kalau seperti ini kan berhubung rangka Satria itu kan kecil, dan akhirnya kita buat seperti ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang modelnya itu dia itu agak ke atas gini, jadi kenceng. Nah, di dalam sini, nah itu menurut saya kurang, kalau menurut saya itu kurang bagus sih ya. Tapi ya sesuai, kita kembalikan sesuai teman-teman saja. Kalau menurut saya kurang bagus kalau model seperti itu. Bagusnya ya minimal seperti inilah. Nah, lengkukannya. Nah, untuk di bagian sini kenapa mas kok bolong? Nah, karena dia rangkanya tetap memakai standarnya, jadi tidak ada pengubahan bagian rangka tengah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok bolong mas? Nah, karena dia tangkinya ini pakai tangki spesial custom rangka tunggal, jadi ya hanya segini. Kalau pakai tangki ori pun dia mungkin agak tertutup sedikit ya kalau pakai tangki ori, tapi tetap saja terlihat lubang sedikit. Tapi nggak masalah, yang penting untuk dana pelajarnya sudah terima jadi. Nah, mungkin mulai bulan 2 insya Allah ada kenaikan harga ya teman-teman, karena untuk bodi-bodinya itu saya
belanja itu agak ada kenaikan, jadi terpaksa mungkin saya naikkan, kalau nggak salah nanti paket awal jadi 3,8 ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk kenapa pakai Norifumi. Kalau satu unit ini dia masih memakai silinder untuk saringannya setengah, jadi suaranya agak keras sedikit. Untuk mesinnya kemarin masih enak sih. Nah, oh ya, tambahnya ini, untuk tambahnya yang kedua dia pengecatan bagian bak samping ini. Jadi yang pertama tadi speedo, yang kedua ini tambahnya ya sekitar 3,8 ya. Ini pakai 3,8 sudah terima jadi, tinggal bawa pulang. Nah, untuk copotannya satrianya silahkan dibawa pulang, mungkin kalau berkenan dijual ya silahkan dijual, nanti ada uang saku, buat uang saku lah. Jadi modelnya seperti ini teman-teman. Untuk joknya ini masih jok standaran ya teman-teman. Untuk kalau teman-teman ingin divariasi ataupun ditipiskan monggo, karena menurut saya jok ini sudah empuk, jadi menurut saya nggak perlu ditipiskan, nanti kalau ditipiskan dia semakin ambles. Kalau ini spesial model PF ya teman-teman, ini pakai stang CRF, ini masih ada kelihatannya stang CRF, dan apalagi ya teman-teman nih. Nah, untuk spakbor belakangnya ini kebanyakan di sini semua pakai custom, soalnya yang pertama musim hujan, karena dia musim hujan jadi biar air tidak terlalu masuk ke dalam sana, jadi seperti itu. Kalau teman-teman mau ingin pakai mika yang bagian bawah seperti punyanya Kaleek itu, ini dipotong saja. Nah, dipotong terus dibaut model mika, itu biasanya punyanya Kaleek bisa. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel Adik Garage, untuk ukuran peninggi depan belakang berapa mas? Untuk peninggi depan itu kami menggunakan ukuran 10 cm ya teman-teman. Jadi untuk temunya nanti mungkin ini hanya 7 cm karena 10 cm bersama dratnya. Nah, 10 cm sudah termasuk modelnya seperti ini. Untuk jaraknya, jadi jaraknya nah segini. Kalau dia pakai 15 cm itu terlalu ke atas, jadi kurang pantas karena asnya ini kecil. Jadi kalau pakai 15 cm itu terlalu tinggi. Ini pakai kaki bawaan. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk penampakannya. Jadi sudah terima jadi ya teman-teman. Untuk lampunya sudah saya ganti LED ini. Nah, ini sudah arusnya sudah diganti DC. Oke, mungkin seperti itu teman-teman untuk penjelasan di satu unit motor ini, karena ini mungkin segera diambil, akhirnya saya sempatkan untuk membuat konten terlebih dahulu, karena kemarin-kemarin banyak yang enggak termasuk konten, jadi mohon maaf untuk sepedanya yang enggak masuk konten saya, mungkin bisa dibuat konten sendiri. Oke, terima kasih teman-teman, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe.